Oke, jadi cerita untuk ruas kanan, dari total kandidat, yaitu X dan Y tadi, kita pilih 2 secara acak. Nah, jadi kalau 2 secara acak berarti bisa terpilih laki-laki semua, laki-laki dan perempuan, atau perempuan semua, gitu kan ya. Itu ada sebanyak X plus Y yang dipilih 2 orang. Jadi kombinasi 2 X plus Y cara. Sudah? Nah, dari 3 kemungkinan tadi yaitu bisa perempuan semua, laki-laki perempuan, atau laki-laki semua, kita coba cari kalau yang terpilih keduanya adalah perempuan. Ada sebanyak berapa, gitu kan? Keduanya perempuan, berarti ambil 2 dari sebanyak perempuan, yaitu X. Jadi ada kombinasi 2X cara. Itu yang menghasilkan wakil untuk lomba yang isinya perempuan semua. Ada segitu caranya. Kemudian kalau kita mau pilih 2 orang tadi itu laki-laki semua, ya sudah berarti 2 dari sebanyak laki-laki Y. Jadi artinya apa? Tujuannya harus sama ya dengan ruas kiri. Tadi ruas kiri itu tujuannya memilih ibaratnya campuran satu laki-laki satu perempuan. Nah, kalau dari cerita ruas kanan, untuk menghasilkan pilihan satu laki-laki dan satu perempuan, berarti kita harus mengurangkan kemungkinan total yang terjadi dikurangi kemungkinan 2 orang berisi perempuan semua dan kemungkinan 2 orang berisi laki-laki semua. Pasti ini akan menghasilkan kombinasi yang terpilih adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, karena 2 kasus ruas kiri dan ruas kanan ini sebenarnya sama, hanya saja pendekatan caranya yang berbeda. Jadi kedua hasil ini juga harus sama. Makanya terbukti bahwa X kali Y dari ruas kiri sama dengan besaran ini dari ruas kanan. Nah, sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau masih bingung bisa diperjelas lagi. Kalau tidak, berarti saya lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya dari ONMIPA 2019 hari pertama bagian 1. Soalnya jatuh di nomor 6. Jadi di sini kasusnya ada sebuah toko menjual 4 jenis kembang gula, rasa mangga, jeruk, durian, dan kopi. Untuk keperluan sampel akan dipilih paling banyak 3 rasa mangga, paling banyak 3 rasa jeruk, paling banyak 2 rasa durian, dan paling banyak 2 rasa kopi. Banyaknya cara memilih sampel yang berukuran 5 adalah berarti yang kita ambil itu kembang gula, rasa mangga, jeruk, durian, kopi gitu ya. Jadi di sini ada 4 pemisahan, ada X1 yang menyatakan banyaknya kembang gula rasa mangga yang diambil. Lalu X2 banyaknya kembang gula rasa jeruk yang diambil sebagai sampel dan seterusnya sampai X4. Kemudian kita buat persamaan matematisnya. Jadi persamaannya bagaimana? Oh, tadi mau mengambil sampel itu isinya 5. Dari keempat jenis kembang gula, totalnya harus 5. Kemudian batasan pengambilan jenis pertama atau jenis rasa mangga harus diambil paling banyak 3. Jadi kurang dari sama dengan 3. X2 kurang dari sama dengan 3. X3 kurang dari sama dengan 2, dan X4 kurang dari sama dengan 2. Nah, kalau sudah, ini berarti perhatikan nih persamaan ini mirip dengan yang di tahun 2020 kan. Jadi penyelesaiannya kita gunakan fungsi pembangkit. Nah, fungsi pembangkitnya dari penyusun persamaan matematika. Jadi ada 4 variabel. Jadi ada Px1 sampai Px4. Untuk Px1 sendiri itu harus kurang dari sama dengan 3. Artinya dari 0 sampai 3. Berpangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3. Px2 sama, tapi Px3 dan Px4 di sini kurang dari 2 semua. Jadi mulai dari pangkat 0, 1, dan 2. Nah, setelah itu, untuk memenuhi persamaan matematika yang dimaksud, berarti harus kita kalikan semuanya sehingga menghasilkan hasil yang seperti ini. Mana yang harus kita lihat? Tadi minta hasilnya 5. Berarti kalau hasilnya 5, perhatikan X pangkat 5. Jadi kalau kita perhatikan X pangkat 5, berarti ada sebanyak koefisiennya, yaitu 28 cara memilih sampel.
Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau belum masih ada satu soal lagi. Soal yang terakhir untuk pertemuan satu hari ini, yaitu saya ambil dari tahun 2019 di bagian hari kedua bagian 1. Nah, di sini jatuh di nomor 6, ada sebuah tes yang terdiri atas 10 soal. Setiap soal diberi nilai bulat dan paling sedikit diberi nilai 5. Bila soal pertama hanya boleh diberi nilai 10 atau 15 dan total nilai tes adalah 100, banyak cara memberi nilai pada tes tersebut adalah, jadi di sini kita misalkan, oh iya berarti ada berapa soal tuh, 10 soal gitu kan. Jadi ada soal ke-1 sampai ke-10. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah cara memberi nilai. Berarti X1 sampai X10 menyatakan nilai untuk soal ke-1, ke-2, dan seterusnya sampai soal ke-10. Kemudian persamaan matematisnya berarti kita susun. Oh iya, berarti total nilai dari soal ke-1 sampai soal ke-10 itu adalah 100. Kemudian nilai untuk soal ke-1 hanya boleh 10 atau 15. Kemudian nilai untuk soal kedua sampai ke-10 itu yang penting lebih besar dari 5. Jadi di sini harus lebih besar dari 5. Batas atasnya berapa? Tidak tahu. Itu kan kebijakan yang penting totalnya 100. Kemudian, untuk fungsi pembangkit, berarti fungsi pembangkit ini hanya bisa untuk X1 sampai X2 sampai X10. Jadi PX2 sampai 10 itu dimulai dari pangkat 5 dan seterusnya. Jadi X pangkat 5 tambah X pangkat 6 tambah X pangkat 7 tambah dan seterusnya. Nah, jadi sekarang kita tinjau per kasus karena ada dua macam. Jadi kalau kita tinjau per kasus, untuk kasus pertama yaitu untuk X1 atau nilai soal pertama sama dengan 10. Berarti persamaan matematisnya nilai soal pertama kita ganti sama 10. Berarti kita punya total nilai untuk soal kedua sampai soal ke-10 itu hanya 90. Jadi fungsi pembangkit totalnya kita kalikan pembangkit dari variabel X2 dikalikan sampai pembangkit variabel soal ke-10. Jadi X pangkat 5 plus X pangkat 6 plus X pangkat 7 dan seterusnya itu kita kalikan sebanyak berapa kali tuh? 9 kali kan karena 2 sampai 10 jadi pangkat 9. Kemudian di sini bisa kita keluarkan X pangkat 5-nya. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Nah, kalau sudah bentuk 1 plus X kuadrat dan seterusnya sampai tak hingga itu mewakili itu merupakan deret dari fungsi 1 per 1 plus X. Jadi ini deret binomial. Dia masuk ke bentuk seperti ini atau deret pangkat. Jadi di sini kalau sudah punya bentuk ini bisa dibuat tuh jadi sigma. Sigma ini bisa disusun atas dasar deret ini langsung atau bisa dimulai dari sini. Jadi kalau kalian bingung dihafalin saja nggak apa-apa. Jadi sigma yang bisa dibentuk adalah 9. 9 ini dapat dari pangkat. Jadi 9 plus K dikurang 1 per K. K-nya mulai dari 0 sampai tak hingga dikalikan X pangkat K. Nah, kalau sudah, berarti di sini kan kita minta tadi yang hasilnya 90. Berarti yang kita fokuskan adalah X pangkat 90. Karena X pangkat 90 di sini ada K plus 45, berarti kapan harus pilih K supaya pangkatnya jadi 90. Jadi kita pilih K-nya 45. Berarti kita punya X pangkat 90 di sini, K-nya ganti 45. Nah, koefisien dari X pangkat 90 adalah sebesar kombinasi 45 dari 9 plus 45 kurang 1. Atau kombinasi 45 dari 53 cara. Ini kalau dicari butuh kalkulator, jadi saya cukup tuliskan seperti ini saja. Itu untuk kasus 1. Berikutnya saya akan bahas untuk kasus 2. Selanjutnya untuk kasus kedua. Nah, kasus kedua ini adalah saat nilai untuk soal pertama sebesar 15 poin. Jadi persamaan matematik yang dihasilkan di sini ganti 15 sehingga kita punya penjumlahan nilai dari soal kedua sampai soal ke-10 itu adalah 85. Nah, dengan cara yang sama tadi kita tinggal pilih
K supaya X-nya jadi berpangkat 85. Jadinya kita ambil K-nya adalah 40. Jadi kalau kita ambil K40, koefisien dari X pangkat 85, dari kombinasi ini kita gantikan X-nya dengan K-nya dengan 40. Jadi kombinasi 40 dari 9 plus 40 kurang 1 atau kombinasi 40 dari 48 cara. Nah, kasus 1 dan kasus 2 sudah dihasilkan banyak cara. Nah, sekarang tinggal kesimpulan. Tadi kan dibilang kalau nilai soal pertama bisa 10 atau 15. Nah, bahasa atau kalau di kombinatorika itu setara dengan operasi penjumlahan. Jadi total cara untuk memberi nilai pada tes tersebut adalah penjumlahan. Banyak cara dari kasus 1 dan kasus 2. Jadi tinggal dihitung menggunakan kalkulator, ini ada sebanyak berapa cara. Gitu ya. Nah, sampai sini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui grup kita atau personal ke saya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.